tinggi. Ya, cita-cita apa yang terlalu tinggi? Ibu mungkin kalau dulu orang saya cita-cita yang tertinggi adalah surga. Betul? Betul. Ibu mungkin dulu cita-citanya saya ingin terhindar dari siksa api neraka. Ibu kemudian sekarang kita naikkan derajat, bukan naikkan derajat, naikkan grade-nya kita. Ya, kita naikkan. Kenapa? Karena gini, kalau kita cita-citanya hanya surga, kalau kita cita-citanya terhindar dari api neraka, terus kalau semua itu tidak terlaksana, kita mau ngapain? Yang mau coba. Ibu cita-cita saya ingin masuk surga, terus kalau cita-cita kita tidak tercapai, masuk dalam surga berarti kita masuk. Yang tahu berarti ya. Ya, kenapa? Karena ada pilihan lain. Ya, betul. Kenapa ini kita harus semuanya pilihan? Ingat peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sudah ada belum yang mencapai langit? Belum. Sudah belum? Sudah. Siapa Rasulullah? Dengan kita. Ya, sudah belum? Siapa? Saya peribahasa itu tidak salah. Sudah mencapai langit sampai ke langit dulu sampai ke Sidratul Muntaha. Sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang sampai ke langit sampai ke hanya Nabi Ibrahim sampai ke langit dulu. Ya, langit yang paling bawah adalah Nabi Adam alaihi salam. Sudah ada yang sampai ke bulan? Ada, ya. Betul. Makanya di sini tidak sampai ke bahasa digantungkan cita-citamu setinggi langit. Maka ketika kita cita-cita sekarang kita tertinggi, jangan masuk dalam surga doang. Kenapa? Surga paling bawah. Surga makhluk sama-sama dengan kita makhluk. Kenapa kita nanti dunia kalau masuk surga masuk mana? Betul? Jadi mikir berapa kira-kiranya ya. Terus saya mau naik lagi. Kita punya cita-cita tertinggi. Minimal 200 punya cita-cita 5. Satu. Ya, satu yang paling tinggi. Nanti kita ingin mendapatkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam baru melihat cahayanya Allah saja, Nabi Musa sudah pingsan. Kenapa sudah pingsan? Kamu saking indahnya. Ini baru cahayanya saja, bukan karena takut, bukan karena kaget. Tidak, ibu lihat ada orang, ibu pernah lihat mungkin ya, pernah nonton ada orang yang dapat uang kaget pingsan. Ada? Kenapa? Takut sama dirinya? Bukan, tapi kenapa? Karena kebahagiaannya. Begitu pun dengan Nabi Musa, ketika melihat cahayanya Allah, di situ baru melihat cahaya langsung bisa. Karena saking bahagianya dia bahagia yang luar biasa. Masya Allah, itu kalau melihat cahaya, maka kita punya cita-cita yang tertinggi, ingin berjumpa dengan sang Khalik kita, ingin berjumpa dengan sang pencipta kita, ingin berjumpa dengan sang pencipta yang memberikan rezeki mulia suaranya sama kita. Oke? Oke, Bu. Saya sudah kayak apa sih? Kenapa? Ini kita harus berubah mindset kita. Ya, bukan surga dong. Kita punya cita-cita tertinggi. Minimal berarti yang pertama yang tidak tercapai. Kita punya cita-cita yang kedua. Apa cita-cita yang kedua? Hah? Kita pertama ingin bertemu dengan sang penciptanya. Minimal kita ingin yang kedua adalah ingin berjumpa dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah penciptaan ada kekasih dan ada syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Maka diri kita di sini yang kedua ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga cita-citanya apa, Bu? Aduh, empat aja. Yang keempat kamu ingin terhindar dari siksa api neraka. Kenapa nggak surga dulu? Karena kalau surga dulu, punten. Ketika semua orang Muslim pasti masuk ke dalam surga, tapi tidak semua orang Muslim terhindar dari siksa api
lagi. Semua orang muslim pasti masuk. Tidak semua orang muslim terhindar dari siksa. Maka cita-cita yang ketiga, kita ingin terhindar dari siksa api. Nah, yang keempat baru oke lah, nggak apa-apa ya Allah saya surga. Nggak apa-apa saya surga. Jadi kita sekarang aja berarti kenapa? Kita ketika harus punya cita-cita akan berbarengan dengan ikhtiar. Saya ulangi, cita-cita akan berbarengan dengan ikhtiar. Kalau kita punya cita-cita ikhtiar, akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya cita-cita yang tertinggi, kita punya cita-cita yang paling mewah, cita-cita yang paling luar biasa, maka ikhtiar kita akan luar biasa. Insya Allah, maka dari itu ya kita kesimpulan yang terakhir adalah kita harus rubah cita-cita kita. Kita di dunia saja pengen A, B, C, D dan lain sebagainya ya. Ibu sudah punya rumah, ingin punya isi rumah, sudah punya isi rumah, pengen punya kendaraan, pengen dan sebagainya. Masa iya untuk kehidupan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kehidupan sesungguhnya inilah yang harus kita maksimalkan cita-cita kita. Insya Allah. Saya ulangi dulu kesimpulannya biar ingat ya. Yang pertama cita-citanya ingin apa bu? Berjumpa dengan Allah. Yang kedua ingin berjumpa dengan kekasihnya Allah. Yang ketiga terhindar dari siksa api. Yang kedua adalah apa yang masuk ke dalam surga. Jadi surga mana cita-cita lagi? Makanya ini kita harus punya cita-cita. Ya Allah, apa yang saya pernah lihat di surga. Jangan bilang apa ya Allah saya dikatakan surga. Ya, nggak bisa. Kenapa ya? Karena soalnya apa saya dikatakan surga. Jangan. Ibu Allah ada orang kenal untuk seorang kakak. Ya surga kamu dulu ya. Makanya ini kita maksimalkan ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa memaksimalkan cita-cita kita sampai dengan tercapai, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.